Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Amri Khoiruddin NPM 111, Ikhtiarti Ningsih NPM 167, Raufita Majid NPM 193, dan saya sendiri Richa Karenina NPM 195 akan mempresentasikan mengenai desain penelitian. Untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh Saudari Tiar. Saya Ikhtiarti Ningsih, NPM 167, di sini akan menjelaskan tentang definisi desain penelitian. Menurut Nur Salam 2003, desain penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan atau sebagai penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Nah, untuk itu, desain penelitian harus sesuai dengan tujuan penelitian. Misal, tujuan penelitian adalah menganalisis. Nah, apa yang mau dianalisis? Apakah mau melihat tentang pengaruh, hubungan, perbedaan? Kemudian, dari situ kita bisa mengetahui bahwa tujuan penelitian tersebut harus dapat menentukan jawaban dari rumusan masalah, sehingga desain penelitian tersebut dapat mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Karena desain penelitian itu merupakan suatu rancangan atau suatu rencana bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Karena desain penelitian diperlukan dalam semua proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian, maupun untuk penggambaran secara jelas tentang hubungan antara variabel, pengumpulan data, analisis data, sehingga dengan desain yang baik, suatu penelitian tersebut dapat menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa desain penelitian yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Oleh karena itu, desain penelitian diartikan sebagai suatu rencana penelitian secara ilmiah yang digunakan seorang peneliti dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk melakukan penelitian dengan baik dan benar. Jenis desain penelitian. Terdapat beberapa desain penelitian. Yang pertama, desain penelitian eksperimental. Merupakan desain penelitian yang dapat menguji tentang hubungan kausal atau sebab akibat dan mengetahui penyebab terjadinya pada keterkaitan sebab akibat. Kemudian, desain penelitian survei. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti dari suatu populasi data dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Kemudian, desain penelitian longitudinal. Desain penelitian longitudinal ini merupakan penelitian di bidang sosial dengan cara membandingkan perubahan subjek penelitian dalam waktu yang relatif lama dengan sampel yang sama. Seperti data dikumpulkan untuk setiap variabel pada 2 atau lebih periode waktu tertentu. Kemudian subjek atau kasus yang dianalisis sama, atau setidaknya dapat diperbandingkan antara satu periode dengan periode lain. Kemudian, desain penelitian studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan objek individu atau kelompok. Difokuskan untuk dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap objek penelitian yang diteliti sehingga dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian, yang terakhir, desain penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab akibat dengan menganalisis faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena. Penelitian ini sifatnya membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam satu variabel. Selanjutnya, definisi studi kasus. Studi kasus yaitu laporan informasi deskriptif tentang data penelitian percobaan, peristiwa,
atau analisis deskriptif, eksploratif terhadap orang atau kelompok. Sehingga studi kasus ini tuh berkaitan dengan fenomena atau kejadian yang terjadi pada waktu tertentu. Jenis desain penelitian. Terdapat beberapa desain penelitian. Yang pertama, desain penelitian eksperimental. Merupakan desain penelitian yang dapat menguji tentang hubungan kausal atau sebab akibat dan mengetahui penyebab terjadinya pada keterkaitan sebab akibat. Kemudian, desain penelitian survei. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti dari suatu populasi data dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Kemudian, desain penelitian longitudinal. Desain penelitian longitudinal ini merupakan penelitian di bidang sosial dengan cara membandingkan perubahan subjek penelitian dalam waktu yang relatif lama dengan sampel yang sama. Seperti data dikumpulkan untuk setiap variabel pada 2 atau lebih periode waktu tertentu. Kemudian subjek atau kasus yang dianalisis atau setidaknya dapat diperbandingkan antara satu periode dengan periode lain. Kemudian, desain penelitian studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan objek individu atau kelompok. Difokuskan untuk dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap objek penelitian yang diteliti sehingga dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian, yang terakhir, desain penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab akibat dengan menganalisis faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena. Penelitian ini sifatnya membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam satu variabel. Kemudian tujuan studi kasus. Terdapat tujuan studi kasus yang pertama, yaitu menggambarkan situasi individu dalam kasus tertentu. Misalnya, studi kasus ini berkaitan tentang seseorang atau bisnis, organisasi, sehingga kita bisa menjelaskannya secara terperinci tentang situasi dan kondisi individu tersebut. Sehingga studi kasus ini bertujuan untuk memahami objek yang sedang diteliti secara khusus dalam menjelaskan dan memahami objek yang diteliti tersebut. Kemudian mengidentifikasi masalah utama dari suatu kasus. Karena studi kasus ini kan digunakan untuk kita tuh mengetahui tentang studi kasus atau fenomena yang terjadi pada saat ini. Kita bisa mengidentifikasi, menganalisis, dan bisa menemukan tujuan dan juga manfaat dari penelitian yang kita lakukan berkaitan dengan studi kasus tersebut. Kemudian menganalisis kasus dengan konsep teoritis. Jadi studi kasus ini kita bisa mengetahui atau menggunakan dengan konsep teori yang sudah ada sebelumnya sehingga nantinya studi kasus yang kita teliti itu dapat lebih detail dan lebih jelas. Kemudian kita bisa merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu. Jika kita melakukan studi kasus tertentu, otomatis kita tahu penyebab dari masalah yang kita teliti, kita tahu cara menyelesaikannya sehingga kita juga mempunyai solusi dan tujuan kenapa kita meneliti tersebut dan untuk apa penelitian itu, sehingga kita bisa memberikan suatu rekomendasi tindakan atau solusi terhadap kasus yang kita teliti atau yang telah terjadi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Karyanina, NPM 195, akan mempresentasikan subbab mengenai strategi penelitian. Strategi penelitian sendiri dibagi menjadi 3, yaitu strategi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Untuk yang pertama,
Saya akan membahas mengenai strategi penelitian kuantitatif. Strategi penelitian yang berhubungan dengan rancangan kuantitatif selalu melibatkan pandangan dunia post-positivis. Strategi ini mencakup eksperimen nyata, eksperimen yang kurang rigid yang biasa dikenal dengan kuasi eksperimen, dan penelitian korasional dan eksperimen single subject. Namun akhir-akhir ini strategi penelitian kuantitatif sudah melibatkan eksperimen yang lebih kompleks dengan variabel dan perlakuan seperti rancangan faktorial dan rancangan repeated measure. Strategi penelitian ini juga meliputi model persamaan struktural yang cukup rumit, yang umumnya menyertakan metode kasualitas dan identifikasi kekuatan variabel-variabel ganda. Yang selanjutnya adalah strategi penelitian kualitatif. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan peneliti terhadap penelitian kualitatif. Yang pertama adalah etnografi. Etnografi sendiri merupakan cabang dari ilmu-ilmu antropologi untuk menganalisis kebudayaan suatu bangsa atau masyarakat di lingkungan alamiah dalam suatu periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan wawancara. Tujuan dari analisis ini adalah untuk dapat memahami suatu pandangan hidup dari perspektif populasi secara asli dan nyata. Yang kedua, studi kasus. Pada strategi ini, peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus ini dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan prosedur berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, fenomenologi. Di sini peneliti mengidentifikasikan hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Pemahaman pengalaman hidup manusia menjadikan filsafat fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang prosedurnya mengharuskan peneliti mengkaji sebuah subjek dengan terlibat secara langsung dan relatif lama dalam suatu mengembangkan pola-pola dan relasi makna. Yang keempat adalah grounded theory. Peneliti memproduksi suatu teori umum dan abstrak dari suatu aksi, proses, atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan-pandangan partisipan. Peneliti harus melalui sejumlah tahapan pengumpulan data dan penyaringan kategori-kategori atas informasi yang telah diperoleh. Dan yang terakhir adalah naratif. Peneliti dapat menyelidiki kehidupan individu-individu yang meminta seseorang atau kelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi yang naratif. Dalam strategi penelitian kualitatif ini, terdapat juga strategi pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian. Yang pertama adalah dengan menggunakan observasi kualitatif. Observasi kualitatif ini merupakan suatu observasi di mana peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengamati perilaku dan kegiatan partisipan di lokasi penelitian. Yang kedua, wawancara kualitatif. Pada wawancara kualitatif, peneliti kualitatif dapat mewawancarai secara berhadap-hadapan secara langsung atau face-to-face dengan partisipan melalui telepon, atau juga dapat terlibat dalam fokus group, interview, atau wawancara kelompok. Pertanyaannya berupa pertanyaan yang tidak terstruktur dan terbuka karena tujuannya untuk menjaring opini dan pandangan partisipan terhadap suatu isu tertentu. Yang ketiga, dokumen kualitatif. Dokumen kualitatif ini dapat berupa dokumen publik seperti koran, majalah, atau makalah, ataupun berupa dokumen pribadi seperti diary, buku, harian, dan email. Dan yang terakhir adalah melalui materi audio dan visual. Data ini dapat berupa rekaman baik suara maupun gambar dan hasil cetakan seperti gambar, foto, dan lukisan. Yang ketiga adalah strategi metode campuran. Dalam metode penelitian campuran sendiri merupakan suatu pendekatan yang mengkombinasikan
atau mengasosiasikan bentuk kuantitatif dan bentuk kualitatif. Dalam strateginya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah strategi metode campuran konsekuensial atau sequential mixed method, yang merupakan prosedur di mana peneliti berusaha menggabungkan atau memperluas penemuan yang diperoleh dari satu metode dengan penemuan dari metode lainnya. Yang kedua adalah strategi metode campuran kongruen atau congruent mixed method. Metode penelitian campuran ini merupakan prosedur di mana peneliti mempertemukan atau menyatukan data kuantitatif dengan data kualitatif guna memperoleh analisis komprehensif atas isu atau masalah penelitian. Pada penelitian jenis ini, peneliti dalam mengumpulkan kedua jenis tersebut dilakukan dalam satu waktu. Selanjutnya menggabungkan menjadi suatu data informasi dalam interpretasi hasil keseluruhan dari suatu isu atau masalah. Yang ketiga, yaitu prosedur metode campuran transformatif. Dalam strategi ini, prosedur ini yang mana peneliti menggunakan kacamata teoritis sebagai perspektif overarching yang di dalamnya terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Perspektif inilah yang menyediakan kerangka kerja bagi topik penelitian, metode untuk pengumpulan data, dan hasil atau perubahan yang diinginkan. Bahkan perspektif ini juga dapat dipakai oleh peneliti sebagai metode pengumpulan data secara konsekuensial atau kongruen. Terdapat pula 5 tipologi sampling metode campuran yang dikemukakan oleh Teddy dan Yu. Yang pertama adalah strategi dasar, meliputi teknik sampling kualitatif dan kuantitatif yang dikombinasikan. Yang kedua, sampling kongruen, yaitu teknik sampling kualitatif dan teknik sampling kuantitatif dikombinasikan menjadi prosedur-prosedur sampling yang independen atau diterapkan secara bersamaan seperti pada instrumen survei dengan respon tertutup maupun respon terbuka. Yang ketiga, sampling sekuensial, yaitu sampel pada tahap kedua diambil untuk digunakan melengkapi sampel pada tahap pertama. Yang keempat, yaitu sampling multilevel, yaitu suatu sampling yang diterapkan pada 2 atau lebih unit analisis. Dan yang terakhir, sampling yang menerapkan bentuk kombinasi berdasarkan pada jenis metode campurannya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Amri. Nama saya Amri Khairuddin Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat intervensi peneliti. Tingkat intervensi peneliti ini memiliki pengertian, yaitu pendekatan eksperimental yang dikenakan kepada masyarakat sebagai kesatuan himpunan subjek dengan cara melakukan manipulasi variabel. Nama lain dari penelitian intervensi ini adalah penelitian operasional. Disebut penelitian operasional karena penelitian ini dilakukan sekaligus untuk memperbaiki suatu sistem atau program yang sedang berjalan. Terdapat beberapa tingkatan dalam intervensi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu yang pertama, intervensi minimal. Di sini peneliti tidak melakukan intervensi dalam aktivitas normal yang sedang diteliti. Untuk yang kedua, intervensi sedang. Intervensi sedang yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari 2 selang waktu yang berbeda, namun mereka juga bermain bersama atau memanipulasi peristiwa normal dengan cara mengubah tingkat emosi atau mempengaruhi serta mengabaikan di bagian lain. Untuk yang ketiga, intervensi berlebih, di mana peneliti tidak hanya melakukan memanipulasi data tetapi juga memanipulasi situasi, di mana menarik subjek keluar dari lingkungan normal dan menempatkannya dalam keadaan yang benar-benar berbeda. Yang selanjutnya, unit analisis. Nah, unit analisis ini digunakan oleh para peneliti untuk mendapatkan ringkasan secara rinci mengenai keseluruhan unit
untuk menjelaskan berbagai perbedaan antara beberapa unit yang sedang dianalisis. Sangat penting bagi para peneliti untuk menentukan unit analisisnya secara jelas dan tegas. Ketidakjelasan dalam memilih unit analisis akan mengakibatkan peneliti tidak dapat menentukan siapa atau apa yang akan diamatinya. Pembagian unit analisis yang pertama yaitu individu. Individu merupakan unit analisis yang paling penting dalam bagian riset ilmu sosial, di mana hasil temuan penelitian akan menjadi sangat berharga jika temuan tersebut dapat diterapkan dalam pola kehidupan manusia. Individu ini dapat dikelompokkan menjadi kelompok pelajar, kelompok pekerja, kelompok industri, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok sosial. Kelompok sosial ini dapat menjadi unit analisis dalam penelitian ilmu sosial, di mana kita dapat mengemukakan karakteristik kelompok-kelompok tersebut berdasarkan individu dari anggotanya. Kelompok ini terdiri dari suatu keluarga, kelompok pertemuan dalam suatu kota, dan lain-lain. Yang ketiga, organisasi. Organisasi ini terdiri dari organisasi partai politik, organisasi dalam perusahaan, dan lain-lain. Yang keempat, interaksi sosial. Peneliti dapat melakukan penelitian terhadap interaksi yang terjadi pada suatu masyarakat. Dalam hal ini, interaksi sosial menjadi unit analisis penelitian terhadap interaksi sosial lain dengan cara mempelajari apa yang sedang terjadi di antara individu di dalam suatu masyarakat. Yang terakhir, artefak sosial. Artefak sosial adalah setiap produk yang dihasilkan dari makhluk sosial atau perilaku mereka. Artefak sosial ini dapat terdiri dari buku, tulisan, bangunan, lagu, serta produk-produk lain yang dihasilkan oleh makhluk sosial tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Rafita Majid, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu time horizon atau rentang waktu. Time horizon ini merupakan penelitian yang datanya itu dikumpulkan sekaligus. Nah, data penelitian ini dapat dikumpulkan sekaligus pada periode tertentu atau dikumpulkan secara bertahap dalam beberapa periode waktu. Nah, time horizon ini terbagi menjadi yang pertama yaitu cross-sectional. Merupakan studi yang mempelajari dinamika, hubungan atau korelasi antara faktor-faktor risiko dengan dampak. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada kondisi waktu tertentu. Tiap-tiap subjek penelitian hanya diobservasi satu kali saja dan rentang waktu ukur dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat penelitian. Selanjutnya terdapat 3 tujuan penelitian cross-sectional. Yang pertama yaitu mencari prevalensi serta insidensi satu atau beberapa permasalahan tertentu yang ditemukan pada kondisi waktu tertentu di suatu kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu memperkirakan adanya hubungan sebab akibat pada permasalahan-permasalahan tertentu yang terdapat dalam kelompok masyarakat dengan perubahan yang jelas. Dan yang terakhir yaitu menghitung besarnya risiko tiap kelompok. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian cross-sectional. Menurut Budiarto tahun 2004 terdapat 5 ciri-ciri dari penelitian cross-sectional ini. Yang pertama yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu rentang waktu tertentu, singkat, dan proses pengamatan subjek studinya hanya dilakukan sekali saja pada rentang waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu perhitungan perkiraan besar sampel yang diambil, tidak memperhatikan besarnya kelompok yang diamati apakah merupakan bagian terbesar atau tidak. Yang ketiga yaitu pengumpulan data dapat diarahkan sesuai dengan kriteria subjek studi yang telah ditetapkan sebelum memulai penelitian. Yang keempat yaitu tidak terdapat kelompok kontrol terhadap sampling secara keseluruhan dan tidak terdapat hipotesis spesifik terhadap penelitian tersebut.
Dan yang terakhir yaitu hubungan sebab akibat hanya berupa perkiraan sementara, di mana hasil tersebut dapat dipergunakan sebagai hipotesis untuk penelitian analitik atau eksperimental lanjutan, atau menjadi bagian dari kegiatan penelitian untuk jangka waktu panjang. Time horizon yang kedua yaitu longitudinal. Penelitian longitudinal ini merupakan jenis penelitian di bidang sosial dengan cara membandingkan perubahan subjek penelitian dalam rentang waktu tertentu. Penelitian longitudinal ini termasuk dalam jenis penelitian jangka panjang karena memakan waktu pengamatan yang lama. Dan menurut Syukur Khalil tahun 2006, penelitian longitudinal ini adalah penelitian dengan tujuan untuk perubahan atau pola sikap perilaku pendapat masyarakat dalam rentang waktu yang lama. Dalam penelitian longitudinal, data dikumpulkan sekurang-kurangnya 2 kali atau dipandang setara dengan 2 kali mengumpulkan data. Waktu penelitian adalah hasil penting dalam penelitian longitudinal. Kemudian, tujuan penelitian longitudinal ini untuk mempelajari pola dan urutan perkembangan dan atau perubahan suatu hal sejalan dengan berlangsungnya perubahan waktu. Data hasil kegiatan penelitian ini biasanya ditampilkan dalam bentuk infografik untuk dapat melihat hasil perubahan sesuai dengan periodisasi waktu pengamatan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa ciri-ciri penelitian longitudinal. Yang pertama yaitu waktu penelitiannya lama atau kegiatan pengumpulan datanya yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian ini dilakukan pada lebih dari satu periodisasi waktu pengamatan. Yang kedua yaitu memerlukan biaya yang relatif besar karena waktu pengamatannya yang tidak sebentar, sehingga biaya operasional ini juga lebih besar daripada penelitian cross-sectional. Yang ketiga yaitu melibatkan populasi yang mendiami wilayah tertentu dengan ciri dan karakteristik populasi atau kasus yang diamati adalah sama. Yang keempat yaitu dipusatkan pada perubahan variabel amatan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir yaitu dengan kata lain data yang dikumpulkan adalah sama tetapi pada periode waktu yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.